Ya, puji nama Tuhan. Ini dalam bulan-bulan Natal, ya saya akan menyampaikan berbicara tentang kasih karunia. Tentunya kita semua seringkali mendengar terminologi atau arti dari kasih karunia. Namun seringkali pemahaman kita tentang kasih karunia, apalagi berbicara tentang kekristenan, itu berbicara timbal balik. Berbicara sesuatu yang kita lakukan, kemudian juga hal itu yang membuat kita mendapatkan kasih karunia. Ya memang hal itu akan menjadi satu respon. Tetapi kita akan melihat dari satu tokoh perjanjian lama berbicara tentang kasih karunia. Dan yang sangat luar biasa, Tuhan berkenan kepada dia. Kita akan membuka Alkitab. Kejadian pasal yang ke-6, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan baca sama-sama untuk kita bisa memahami tentang mendapat kasih karunia Tuhan. Ya, saya rindu kita baca semua dengan suara yang keras di multimedia maupun juga di Alkitab yang ada di tangan kita masing-masing. 3, 2, 1. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan. Maka ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saya akan baca lagi ayat yang ke-8 ini sebagai sebuah penekanan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan kalau kita sinkronkan dengan perjanjian baru ketika berbicara keselamatan, maka keselamatan kita adalah atas karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan itu merupakan anugerah. Ketika berbicara kasih karunia atau anugerah, itu mengandung pengertian bahwa yang memberi tidak punya kewajiban. Dan yang menerima tidak punya hak. Dia diberi yaitu karena kasih karunia. Saya ulang. Ketika berbicara tentang kasih karunia adalah yang memberi tidak punya kewajiban. Yang diberi tidak punya hak, tetapi dia diberi karena kasih karunia. Itulah keselamatan. Dan oleh karena itu ketika kita ada di momen-momen Natal seperti ini, hendaklah kita kembali merenung. Apakah kekristenan kita sudah berapa lama dan seberapa jauh pemahaman kita tentang kasih karunia. Dan ketika kita memahami tentang kasih karunia itu akan linear dengan pertumbuhan kerohanian kita yang nampak dari karakter kita, dari perilaku kita yang semakin mengasihi Tuhan. Amin. Nah ini sangat penting untuk kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Karena ketika berbicara tentang kasih karunia itu sangat berbeda dengan agama lain. Agama lain itu dia mengejar amal. Jadi ketika amal yang dia lakukan itu akan berbanding. Dan memang kekristenan berbicara tentang kebaikan itu merupakan respon. Itu merupakan satu respon kita atas kasih karunia. Dan ketika berbicara respon kita akan belajar dari sosok Nuh yang sangat luar biasa. Dan perhatikan di sini, di ayat yang ke-6, situ ditekankan maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Di sini ada frase maka menyesallah Tuhan. Tentunya kalimat atau kata menyesal ini bukan menyesal seperti yang terjadi atau yang kita alami. Karena kalau manusia menyesal itu berarti bahwa misalnya begini, kenapa saya ciptakan ini manusia? Kong pesoe begini, itu kira-kira menyesal. Lebih baik muka saya mati jodoh orang. Itu menyesalnya manusia. Tetapi Alkitab memakai satu bentuk frase antropomisme. Diibaratkan Tuhan itu seperti manusia untuk mendapatkan pemahaman yang mendekati. Tetapi sebenarnya itu berbicara tentang kesedihan Tuhan, grief atau feel sorry. Tuhan merasa sedih. Kenapa? Karena kecenderungannya, tendensi daripada manusia itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Nah ini yang dikatakan dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang Kejadian pasal 6 ayat yang ke-6.
Dan perhatikan di sini bahwa ketika ayat 7 muncul, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Perhatikan, kata menyesal ini ada 2 kali diulang. Kenapa? Ini mengandung sastra Ibrani dalam bentuk tautologi. Tautologi itu kalau kita belajar sastra Ibrani, sesuatu yang diulang 2 kali, itu sangat penting. Berarti ketika dikatakan Allah menyesal telah menciptakan manusia, itu merupakan satu keadaan betapa hancurnya hati Tuhan. Oleh karena harapan manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan dia, tetapi malah membangkang, malah melanggar, malah memberontak. Dan kalau kita kembali kepada Kejadian pasal 3, ayat yang ke-15 dikatakan, aku akan mengadakan, itu kata Tuhan kepada Hawa dan juga ular, antara engkau dan wanita ini, perempuan ini. Keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya. Itu dalam bahasa teologi namanya proto-evangelium, Injil yang pertama. Artinya ada satu upaya Tuhan untuk bagaimana mengembalikan manusia kepada rancangan semula sehingga keselamatan itu jangan berlalu dan diterima manusia yang diciptakan. Dan perhatikan dalam konteks ini bagaimana Tuhan melihat seorang yang namanya Nuh. Ketika dia menyesal, ketika dia sedih, dia grief, dia feel sorry yang sangat dalam. Ada sosok yang membuat dia tertarik. Ada sosok yang membuat dia memperhatikan. Ada sosok yang membuat dia berkenan. Itulah yang namanya Nuh. Nah, ini sangat luar biasa kalau kita melihat bahwa di ayat yang ke-9 dikatakan begini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ada kata yang menarik di sini adalah orang yang benar dan tidak bercela. Kalau kita melihat dalam terjemahan asli itu dipakai kata sadik dan tamim. Sadik itu benar, tamim itu tidak bercela. Kata tamim itu kalau kita masuk ke perjanjian baru itu sama dengan sempurna. Ada ayat berkata Matius 5:48, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna, teleios. You must be perfect just as your Father in heaven is perfect. Sempurna. Dan tamim ini yang dipakai dalam perjanjian lama, berarti Nuh dilihat oleh Tuhan betapa elok dan luar biasa karakternya. Sehingga Tuhan yang begitu marah, Tuhan yang begitu grief dan feel sorry, dia terhibur dengan satu sosok yang namanya Nuh. Sehingga ayat 8 berkata demikian, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Nah, ini sangat menarik. Kalau kita membaca dalam kalimat bahasa Indonesia itu seperti kalimat biasa. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Kitab Kejadian, bahkan sampai kitab Ulangan 5. Ulangan kitab yang kelima, kitab Taurat, itu ditulis oleh Musa. Musa itu menurut para ahli teolog adalah filsuf pertama. Bukan orang-orang Yunani seperti Ptolemeus dan segala sesuatu orang-orang bijak. Tapi Musa, kenapa? Dia diilhami oleh Roh Kudus. Bagaimana untuk mengungkapkan keberkenanan Tuhan kepada Nuh dengan bentuk bahasa puisi sastra yang sangat dalam, berbicara tentang cinta yang sungguh sangat luar biasa kepada seorang Nuh. Nah, saya akan tampilkan dalam sastra Ibrani, dalam teks asli bisa tolong ditampilkan. Nah, ini ada namanya permainan kata, wordplay. Kalau kita lihat terjemahan dalam bahasa Indonesia, itu tidak menimbulkan sesuatu yang indah. Tetapi kalau kita baca di dalam teks Ibrani, di situ dikatakan Fenoa masaken beenei Adonai. Nah, apa yang menarik di sini adalah kata Nuh itu dari kata Noah. Ya, itu yang dicetak merah itu Fenoah, Nuh. Itu dari aksara nun dan het. Het itu kalau bahasa Indonesia bilang khusus, ada kh. Dan perhatikan bahasa Ibrani tidak mengenal vokal. Vokal itu nanti ditaruh di abad-abad ketiga yang namanya nikut. Yang ada titik-titik di bawah penanda vokal. Huruf Ibrani atau aksara Ibrani itu dia aksara konsonan. Dan perhatikan wordplay yang ditulis oleh Musa dalam kalimat ini luar biasa. Fenoak matsaken, perhatikan. Maka dikatakan Nuh mendapat kasih karunia. Kata kasih karunia diterjemahkan dari kata ken. Nah, perhatikan kata ken itu dari kata het dan nun. Dan perhatikan dari kata Noah itu nun dan het terbalik. Nun het Noah
Ket nun ken. Nah, perhatikan. Ini merupakan satu pendalaman sastra Ibrani yang merupakan satu permainan sastra kalimat yang sangat luar biasa. Padahal untuk mengungkapkan kasih karunia itu ada namanya kata raham atau rahim. Ya, kalau dalam bahasa Arab rahim, bismillahirrahmanirrahim. Raham itu kandungan. Bagaimana Allah mengasihi Tuhan itu diumpamakan seperti seorang ibu yang merawat bayinya dalam kandungan, itu raham. Dan juga ada namanya chesed. Itu berbicara kasih setia Tuhan kekal selamanya. Tetapi perhatikan di sini bukan raham atau chesed yang dipakai oleh Musa. Menggambarkan kasih karunia yang dalam dan luar biasa dari Tuhan kepada Nuh. Memakai kata ken. Sehingga dalam kalimat ini terbaca bahwa Fenoa matsaken, masa itu bagaimana menarik perhatian. Berarti Tuhan tertarik dengan satu hal yang luar biasa dan unik pada sosok seorang Nuh. Begitu pendalamannya. Jadi ibarat begini, kalau seorang yang jatuh cinta, katakanlah seorang laki-laki terhadap perempuan, itu seringkali sulit digambarkan kenapa dia tertarik. Memang biasa karena dia cantik. Tetapi ada kalanya cantik itu bukan satu ukuran. Tetapi ada satu karakter, behavior yang terlihat, yang muncul sehingga menjadi unik dan dia tertarik. Itu sulit dijelaskan. Mungkin kalau bapak-bapak yang ada sudah menikah pasti akan tahu. Ketika dia tertarik kepada istrinya kemudian menyuntingnya menjadi istri. Tentu ada hal yang spesial. Nah, kalimat ini yang dipakai oleh Musa menggambarkan bagaimana Tuhan dia tertarik dengan sosok seorang Nuh. Sehingga kalimat yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mengatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita merenungkan bahwa ketika berbicara perbuatan baik saja, itu memang respon karena kita diberi anugerah. Tetapi kalau melihat dari kalimat Fenoa matsaken, ini berbicara tentang bagaimana Tuhan itu jatuh cinta. Ada satu hal yang enak dilihat dari figur seorang Nuh di mata Tuhan. Nah ini. Padahal kalau kita bandingkan di ayat yang kelima di sini dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungannya hatinya selalu membuahkan kejahatan semata, Tuhan sedih. Nah, Nuh dilihat oleh Tuhan ada satu hal yang luar biasa. Sehingga Tuhan sangat tertarik dengan figur Nuh. Sadik dan tamim, benar dan tidak bercela. Kita mungkin mengatakan bahwa itu tidak mungkin kita bisa lakukan. Hal yang seperti apa membuat Tuhan begitu tertarik kepada sosok Nuh. Nah, ini kita akan belajar. Sehingga dari figur sosok seorang Nuh kita mendapatkan pelajaran. Dalam era modern seperti kita hari ini, untuk kita bisa mendapatkan kasih karunia dan Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Akan sangat senang ketika dikatakan bahwa ya kita ini mendapat kasih karunia karena sesuatu yang Tuhan lihat. Nah, ini kita akan belajar apa sih yang menarik dari seorang Nuh sehingga menarik perhatian Tuhan dan Tuhan jatuh cinta kepada Nuh. Sehingga memakai kalimat matsaken, ya itu bahasa yang sangat dalam, mengandung sastra yang luar biasa. Dan kita akan melihat ada dua hal di sini sehingga kita akan memahami bahwa ternyata seorang figur Nuh dia mendapatkan kasih karunia. Saya mencatat hanya dua saja, tetapi ini sangat mendasar sekali. Yang pertama di ayat 9b. Di situ dikatakan begini. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Itu poin yang pertama yang saya boleh kalimatkan adalah selalu bersama Tuhan. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Dalam bahasa Inggris dikatakan Nuh walk with God. Ya, Nuh berjalan bersama Tuhan. Nah, di sini menjadi sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Karena dalam kajian sastra Ibrani yang berbicara dalam kalimat ini, ada satu tenses yang tidak muncul dalam bahasa Inggris maupun bahasa Yunani. Apalagi bahasa Indonesia.
Dan ketika dikatakan, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nah, kata bergaul dengan Allah itu memakai tense HITPL imperfect. Dengar-dengar saja ya. Kata HITPL imperfect ini maksudnya begini. Seseorang yang hidup bergaul, ibarat dia berjalan bersama dengan seseorang, katakanlah saya, dan orang itu juga berjalan dengan saya, kemana saya pergi. Ketika saya balik juga, saya berjalan, orang itu juga berjalan dengan saya. Itu namanya hit halakah, saling namanya. Jadi kalimat ini tidak ada dalam bahasa Inggris maupun bahasa Yunani, kecuali bahasa Ibrani. Sehingga itu yang saya katakan tadi, HITPL imperfect artinya berlangsung terus menerus. Artinya bahwa kedekatan, hubungan seorang Nuh dengan Tuhan itu sangat dekat dan luar biasa. Kalimat bahasa Indonesia memakai bergaul dengan Allah. Kalimat bahasa Inggris memakai walk with God. Betapa luar biasa. Tentunya ini bukan kalimat yang berkonotasi sebenarnya. Ini kan kiasan. Allah itu roh. Allah itu tidak kelihatan. Tetapi untuk menggambarkan tentang gimana dekatnya Nuh dengan Tuhan, memakai antropomisme. Ibarat Tuhan itu seperti manusia. Supaya kita mendapatkan pendekatannya. Dan hal ini tentunya terlihat dari kehidupan seorang Nuh, bahwa dia berjalan dengan Tuhan. Dan kalau kita membandingkan di sini supaya kita punya gambaran bahwa yang dimaksudkan dengan berjalan dengan Tuhan di sini itu ketika berbicara dengan sesuatu yang namanya ketaatan, ya, ketaatan atau tidak memberontak. Nah, kalau kita bandingkan Kejadian 3 ayat 8, coba dimunculkan, ada satu kata yang sama dipakai dalam bahasa Ibrani. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan di dalam taman. Dengar baik, kalau kita membaca kalimat ini namanya antropomisme. Seolah-olah Tuhan itu dalam wujud manusia, dia punya kaki, kemudian dia berjalan, langkahnya terdengar. Kan begitu dalam bahasa Indonesia. Nah, ternyata ini berbicara tentang bergaul. Karena kata pada waktu itu hari sejuk, bersembunyilah manusia, sebelumnya berbunyi demikian, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Sepertinya Tuhan berjalan. Dan perhatikan bahwa kalimat berjalan di sini itu sama dengan tadi bergaul, pakai kata halak. Tetapi tensisnya itu bukan hit halak, tidak saling. Artinya bahwa Allah itu berjalan sendirian tanpa Nuh, tanpa Adam. Allah berjalan sendirian tanpa seseorang. Karena kalimat itu bukan hit halak, tidak saling. Di sini kita bisa menarik kesimpulan betapa berbeda ketika kalimat berkata dalam firman Tuhan, maka Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Karena kenapa dia hidup bergaul dengan Tuhan. Hit halak, halaka, dia berjalan bersama-sama saling. Itu menimbulkan atau menunjukkan satu cinta kasih yang berpadu luar biasa. Tetapi ketika Adam di Kejadian 3 ayat 8 Tuhan berjalan, itu tanpa Adam lagi. Artinya tidak ada hubungan, putus hubungan. Dan ini berbicara bahwa ternyata hidup bersama Tuhan itu sangat-sangat penting Bapak Ibu Saudara. Ini saya perlu tekankan bagi kita untuk kita memahami bagaimana pentingnya hidup bersama Tuhan. Dan kita melihat Nuh itu seperti apa. Dia hidup berjalan dengan Tuhan. Konkretnya bagaimana, realnya bagaimana. Karena itu kan roh. Sulit untuk dicerna dengan bahasa kita, bergaul yang bagaimana. Apakah bercakap-cakap, apakah berjalan kemudian ada seperti angin begitu, kemudian ada seperti gambar manusia atau bentuk awan Tuhan berjalan, apakah begitu? Enggak. Ini berbicara satu relationship. Dan yang bagaimana konkretnya? Perhatikan ayat 22, coba dimunculkan. Ayat 22 Kejadian pasal yang ke-6 tadi. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nah, perhatikan. Dan ini berbicara tentang ketaatan sebenarnya. Berarti bahwa Nuh dia berjalan bersama Tuhan berjalan bersama Nuh berjalan bersama Tuhan, hit halak, itu berbicara tentang ketaatan. Dan ketaatan seorang Nuh itu bukan ketaatan yang mudah Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ketaatan di sini bagaimana Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera, perahu yang besar. Yang panjangnya kalau ukuran dengan ukuran meter itu 135 meter. Lebih sedikit dari lapangan sepak bola panjangnya. Ya. Kemudian tingginya 13,5 meter. Itu tingginya begitu.
Dan di dalamnya itu ada bagian-bagian, ada seperti apa ya, tingkatan, ada 3 tingkatan. Dan ketika saya merenungkan bahwa kenapa Nuh itu sangat taat dan Tuhan tertarik. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, membuat satu batra, itu rentang waktu 100 tahun itu tidak mudah. Waktu itu umur manusia masih panjang. Tapi coba kita bayangkan yang usia kita sekarang, katakanlah 10 tahun bikin perahu di atas gunung 0 kilo lagi. Apakah masuk akal? Waktu itu belum ada sensor, belum ada skap listrik. Nuh melakukan hal itu dengan segala sumber daya yang ada. Tapi Alkitab berkata dia melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Betapa luar biasa. Dan tentunya dalam rentang waktu yang cukup lama, pasti Nuh menghadapi tantangan. Dia pasti mendengar cemoohan orang-orang, apa ngana bikin di gunung sana. Sudah ada kerja lain, cuma bawa skap-skap itu apa kayu. Mau bilang ada air bah, oh gila ngana. Waktu itu kan belum ada hujan. Seperti sekarang, kalau sekarang air bah, oh ya betul ada hujan keras. Dulu belum ada hujan. Orang belum bisa membayangkan seperti apa itu air bah dan seperti apa banjir, seperti apa hujan. Dan perhatikan Nuh dia melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan. Betapa luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan inilah sebuah ketaatan. Tentunya dalam ketaatan seorang Nuh ada yang namanya pengharapan. Nah ini kembali kepada saya dan saudara. Di dunia ini kita taat. Melakukan segala sesuatu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Taat. Tentunya ada pengharapan. Amin. Dan pengharapan kita pasti berbicara tentang kekekalan. Tapi kita pasti bertanya Pak Pendeta, kita kan masih hidup di dunia ini. Kita berharap bagaimana punya keluarga yang baik. Berharap punya pekerjaan yang baik. Kehidupan yang mapan dan seterusnya. Tapi bagaimana caranya? Dengar baik bahwa ternyata ketaatan itu merupakan satu hal yang sangat prinsip. Yang diukur oleh Tuhan. Dan menjadi pertanyaan apakah kita hidup taat dalam pengharapan kita. Saya mengatakan hari ini dengar baik. Bapak Ibu Saudara terutama yang muda-muda yang banyak saya lihat di tempat ini. Apa pengharapan kalian dalam pekerjaan yang semakin sulit? Ini sudah bulan Desember. Saya sudah selesai kuliah 2 tahun lalu sampai sekarang belum ada pekerjaan. Atau pekerjaan saya belum seperti yang saya harapkan. Banyak hal. Berdoa, didoakan, rajin ibadah, melayani. Kok hanya begini-begini terus. Sekarang semua habis lagi tahun 2023. Kita masih jomblo belum ada yang share misalnya begitu. Di mana apa yang kita harapkan. Dengar baik, Tuhan tidak pernah terlambat, amin. Oleh karena itu, kuatkan pengharapanmu dasar iman yang teguh. Oleh karena ada yang dilihat oleh Tuhan menjadi satu pertimbangan Tuhan sehingga Tuhan berkenan kepada kita. Nah ketika berbicara pengharapan, coba kita lihat di Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-19. Ini sebagai perbandingan. Ibrani 6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah saya tertarik dengan kata pengharapan. Itu dari teks Yunani elpis. Elpis itu artinya begini. Sesuatu yang kita harapkan. Dan kita nantikan dengan sukacita. Karena hal itu pasti terjadi. Pertanyaan saya. Apakah itu mudah? Apalagi kita sudah berdoa mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Apa yang kita dambakan belum terrealisasi. Tapi dengar baik Nuh. 100 tahun dia membuat batra. Itu merupakan waktu yang sangat panjang. Tapi Alkitab berkata dia melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Taat. Dan ternyata ketaatan Nuh membawa satu hal yang sangat luar biasa. Ketika air bah terjadi, mereka hanya 8 orang yang bisa selamat. Dan dari 3 anaknya itu menjadi nenek moyang kita semua. Semua ras di dunia punya nenek moyang dari Ham, Sem, dan Yafet. Betapa luar biasa. Karena kenapa? Ada hal yang sangat menarik dari seorang Nuh yang dilihat oleh Tuhan. Dan dalam kehidupan kita, apa yang menjadi pengharapan kita hari ini. Dan kalau nanti mungkin tahun 2023 selesai, kita belum mendapatkan apa yang kita harapkan. Jangan pernah putus asa, amin. Taat. Ibadah taat. Kita datang untuk melayani, ya melayani. Jangan melayani kembang kempis, ya karena ada sesuatu. Ketika bentrok mungkin dengan orang-orang yang di Cidaha, kemudian mundur dari pelayanan. Karena ya tidak sehati lagi atau bagaimana lah. Atau tidak sepaham mungkin dengan senior, dengan teman kita mulai mundur dari pelayanan. Jangan mengukur pelayanan dari sesuatu yang menguntungkan kita. Tapi ukurlah pelayanan sesuatu yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah banyak hal Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya sangat senang lihat juga anak-anak muda mereka volunteer melayani. Lakukan dengan penuh ketaatan.
Mungkin hari apa yang kau harapkan itu sepertinya jauh. Orang-orang yang tidak melayani mungkin mereka kelihatan lebih diberkati. Tetapi lakukan. 1-2 tahun itu bukan persoalan. Tapi Tuhan melihat hatimu sejauh mana pengharapanmu, ketaatanmu kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memperhitungkan itu karena ada satu nilai yang dilihat oleh Tuhan membuat Tuhan jatuh cinta kepadamu. Amin. Nah, oleh karena itu ketika berbicara ketaatan, lakukanlah banyak hal. Bagaimana hidup ini, kejarlah kekudusan, itu sangat penting. Manusia akhir zaman itu sangat jauh dari hal seperti ini, apalagi keadaan yang sangat menggoda. Begitu banyak. Tapi dengar baik, bahwa di dalam ketaatan, apa yang kau lakukan di dalam kekudusan, dalam apa yang kau lakukan dengan baik di hadapan Tuhan, Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Sehingga apa yang saya katakan tadi di awal bahwa hidup selalu bersama Tuhan, hidup di dalam ketaatan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ketika berbicara tentang kasih karunia, di ayat yang ke-22 coba bisa ditampilkan, Kejadian pasal 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Sangat luar biasa. Hal yang kedua berbicara tentang kasih karunia adalah hidup bertanggung jawab. Jadi poin yang pertama yang membuat Tuhan tertarik kepada Nuh, dia melihat bahwa Nuh itu hidup berjalan bersama Tuhan. Dia berjalan bersama Tuhan. Dan yang kedua, Nuh itu bertanggung jawab. Ternyata hidup bergaul yang diekspresikan dalam ketaatan dan juga hidup bertanggung jawab itu hal yang sangat prinsip yang dilihat oleh Tuhan sehingga menarik perhatian Tuhan, dan Tuhan tidak lama-lama untuk melepaskan berkatnya kepada orang yang bertanggung jawab. Dan ini sangat penting kalau kita melihat. Dan Alkitab dengan jelas berkata, Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkannya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, di luasnya besarnya Batra yang dibuat 100 tahun. Bukan hanya itu. Dia disuruh oleh Tuhan mengumpulkan hewan-hewan melata. Yang liar, kemudian juga yang terbang, yang melata, yang banyak macam lah. Itu sangat banyak. Dan ada ahli yang menghitung, karena Alkitab tidak mencatat, itu ada berapa spesies. Ada dicatat atau dilihat, dihitung dari sesuai dengan kapasitas dari kapal itu sekitar ada 1398 spesies. Itu baru spesies, karena ada satu jenis bisa ada berapa spesies. Dan berapa jumlahnya itu sekitar 6.744 hewan. Nah bayangkan, 6.744 hewan, itu 5 bulan terkatung-katung di atas banjir, itu bukan perkara yang mudah. Bagaimana Nuh harus mempersiapkan makanannya selama itu. Bagaimana juga dia harus memberi makan mereka 8 orang untuk semuanya yang ada dalam Batra itu setiap hari, berbulan-bulan. Bukan hanya itu, persoalannya bagaimana kalau eol misalnya, mau dibuang bagaimana? Ini kan ribuan binatang, mau dikasih makan DP air lagi, bagaimana mau kasih minum? Itu kan persoalan berat. Tetapi dengar baik bahwa Nuh sangat bertanggung jawab untuk hal ini. Sehingga itulah yang saya katakan tadi, menarik perhatian Tuhan. Menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kita? Apakah dalam hidup ini ketika kita berharap segala sesuatu terjadi yang baik, kita sudah hidup bertanggung jawab? Seringkali banyak kita di dalam ingin hidup lebih baik, kita mungkin berdoa, melayani, tapi ada hal yang kurang kita lakukan adalah tanggung jawab. Dan ini sangat penting, kalimat atau kata tanggung jawab dan bagaimana diejawantakan dalam kehidupan kita. Itu bukan zaman dulu, zaman sekarang juga lebih lagi, itu sangat diperlukan. Tetapi banyak orang gagal dalam kehidupannya, dia tidak mendapatkan kasih karunia karena dia hidup tidak bertanggung jawab. Dengar baik, saya mengatakan bahwa orang yang setia dalam tanggung jawab yang kecil, Tuhan akan berikan tanggung jawab yang lebih besar. Amin. Sebab berbicara tanggung jawab itu memiliki sifat yang kodrati, Bapak Ibu Saudara. Kodrati adalah itu harus melekat. Dan dengar baik bahwa jika seseorang tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, maka ada pihak lain yang memaksakannya untuk bertanggung jawab. Jadi intinya begini, kalau orang tidak bertanggung jawab, dia akan dipaksa untuk bertanggung jawab. Seseorang yang bekerja katakanlah di perusahaan, ketika dia tidak bertanggung jawab, pasti minimal dapat SP1. Tidak bertanggung jawab SP2, target tidak sampai SP3 sampai PHK. Itu dipaksa bertanggung jawab. Ketika dia tidak bertanggung jawab, bahkan melakukan fraud, penyimpangan,
Konsekuensinya PHK. Dia dikasih tanggung jawab atau konsekuensi. Jadi betapa tanggung jawab ini sangat penting. Dan oleh karena itu ketika kita ada di marketplace, siapapun kita, dengar baik anak-anak muda, maka tanggung jawab itu sangat penting. Kalau misalnya kerja misalnya 8 jam, ya jangan cuma 2 jam, yang lain kesana kemari, tidak jelas. Saya sangat memahami bagaimana melihat orang di dunia kerja yang banyak bohongnya. Kalau sekarang ini kan masih gampang. Semua orang dikatakan, coba Sherlock kamu di mana? Misalnya dia marketing. Kalau zaman dulu, 10-an tahun lalu itu masih gampang. Dia pergi tidur di kos-kosan, ketika dia telepon, kasih bunyi kipas angin. Ia langsung kasih dengar, halo Pak, di mana? Saya ada di jalan. Dapat dengar angin, padahal kipas angin, ada tidur di kos-kosan. Mana mau naik karir? Mana gajinya akan meningkat? Kenapa tidak bertanggung jawab? Dengar baik, orang yang bertanggung jawab, dunia pun akan perhatikan dan dia pasti akan berhasil. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab dalam hidup ini. Amin. Nah ini sangat penting dan sehingga ketika kita melihat Nuh, dia bertanggung jawab dan itu terbentuk seiring pertumbuhan dan juga perkembangan individu. Dan dengar baik, saya mau katakan bahwa tanggung jawab berasal dari dalam hati dan kemauan sendiri untuk melakukan kewajiban. Oleh karena itu ayat yang terakhir buka Lukas 16 ayat yang ke-10. Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa, kita baca sama-sama, barang siapa setia dalam apa? Perkara-perkara kecil, ia akan apa? Setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam apa? Perkara-perkara besar. Banyak orang yang gagal dengan tanggung jawab ini, sehingga dalam marketplace tidak dipakai. Apalagi berbicara tentang uang, doi. Doi ini alat untuk mengukur kepercayaannya. Banyak orang dunia bilang bahwa untuk mengukur kepercayaan seseorang, coba uji dia dengan doi. Kasih pinjam dia. Dia bilang 1 bulan, betul enggak? Dia kasih pulang 1 bulan. Dia bilang pinjam 1 minggu, betul enggak? Seringkali orang yang bertagih lebih yang malu duluan daripada orang ditagih. Kenapa? Karena berbicara tanggung jawab. Banyak hal. Dan seringkali dunia memakai ukuran ini. Ternyata standar tanggung jawab ini sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Amin. Dalam dunia apa saja. Sehingga Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa mendapatkan masaken bagaimana Tuhan jatuh hati kepada kita. Dengar baik, peganglah 2 hal ini. Bagaimana kita berjalan dengan Tuhan di dalam ketaatan. Amin. Pasti. Kalau pengharapan kita hari ini belum terwujud, coba kita mulai membuat satu resolusi. Nanti di tahun 2024, ketika saya seorang bekerja, saya akan bekerja, berjalan bersama Tuhan, taat, setia dan jujur. Tuhan pasti akan mempromosikan kita. Dan dalam itu yang kedua jangan lupa adalah tanggung jawab. Ini sangat penting. Bukan hanya dalam dunia pekerjaan, dalam pelayanan pun juga demikian. Tanggung jawab. Seringkali gereja itu membuat seseorang dalam pelayanan. Itu karena dilihat bagaimana kehidupan, kontribusinya, dedikasinya kepada pelayanan. Karena pelayanan itu seringkali bersifat volunteer. Dan hal ini akan terbawa ada di dunia nyata. Dan dengar baik ketika Anda ada di dalam pelayanan, hiduplah bertanggung jawab dengan pelayananmu. Amin. Jangan cuma karena mau jadwal baru datang. Kalau ibadah malas. Atau nanti ada sesuatu yang kita butuhkan, baru kita aktif melayani. Sedikit kesaksian sebagai penutup dari penyampaian saya. Saya mulai melayani di gereja ini hampir 30 tahun lalu ya, tahun 95. Itu awal pertobatan itu karena saya sembuh dari penyakit liver. Hampir mati karena saya seorang atlet overtraining. Dokter bilang kalau tidak istirahat dan juga berhenti dari kegiatan olahraga, tidak akan lama umurmu. Saya langsung ketakutan di situ. Ketika ketakutan yang dicari pasti hamba Tuhan. Karena liver itu kan belum ada obatnya. Dan ketika saya ketemu hamba Tuhan didoakan dan saya pindah ke Palu karena istri mau selesai kuliah waktu itu, saya masuk di gereja ini. Saya tidak tahu mau bilang apa, mau bikin apa, saya cuma ingin beribadah begitu. Nah ketika beribadah itu di awal tahun sampai tahun ketiga, saya cuma duduk di belakang sana. Waktu itu tangga di situ, belum ada di sini, belum ada. Dan saya cuma lihat dari jauh. Ketika tahun 97-98 itu jemaat mulai banyak. Saya bagian belakang, kalau saya lihat sudah mulai full, saya lari ke belakang gudang serbaguna, ambil kursi. Lari-lari taruh. Saya bukan diaken, bukan siapa-siapa, cuma jemaat biasa. Taruh di belakang. Baru saya duduk di tangga di sana. Setiap minggu begitu. Ternyata Pak Gembala lihat, oh ini orang ini mau melayani.
Tahun 98 saya dipanggil, Bro, mau jadi diaken. Aduh, Om kita masih muda, enggak tahu apa-apa. Om bilang ya almarhum gembala senior kita, kalau Om so bilang itu Tuhan sudah gerakan. Saya jadi diaken, itu umur 28 tahun waktu itu, masih muda. Tahun 2021 dipromosi, Bro bisa jadi ketua diaken. Aduh Om, kita masih muda baru umur 30-an, masa ketua diaken yang lain sudah umur 60-an, senior lagi. Om bilang, kalau Om yang bilang Tuhan sudah tunjuk seperti itu. Saya ikut jadi ketua diaken. Tahun 2004 diusulkan jadi PDP. Aduh Om, mau jadi pendeta pembantu saya ini tidak tahu bicara. Hele berdoa, aduh gagap. Dan yang cuma pengalaman fokus itu pun juga ikut-ikutan. Kalau khotbah itu cuma disuruh baca saja. Tetapi dengar baik bahwa dalam tanggung jawab si Tuhan mulai promosi. Dan singkat cerita saya jadi PDM bahkan juga pendeta menggembalakan jemaat. Saya berangkat dari sini. Ternyata ketika saya mempersiapkan ini, saya kembali merefleksikan. Ternyata dalam bergaul bersama Tuhan dan tanggung jawab, Tuhan promosi. Saya menjadi gembala sidang. Luar biasa. Dalam dunia pekerjaan juga seperti saya juga ada di marketplace. Bagi menjadi karyawan biasa sampai kepada pimpinan yang tertinggi, itu dari tanggung jawab. Saya orang yang paling jarang pindah pekerjaan, kalau tidak penting. Saya pindah pun juga itu karena keputusan mau pulang kampung. Tetapi dengar baik bahwa ternyata bagaimana untuk hidup dengan sangat berjerih payah. Dengan sesuatu seperti tidak ada pengharapan tapi ada pelayanan taat. Saya ingat saya tinggal di Basuki Rahmat. Kalau datang doa malam itu kan harus doa malam. Kalau enggak ya mau dievaluasi. Saya jalan kaki dari belakang sana. Di belakang makam pahlawan. Anak kami Cindy itu dia masih kecil saya taruh di punggung sini. Jalan kaki sampai di sini. Begitu juga kalau fokus. Saya cuma mau taat, tidak tahu apa konsekuensinya dan apa yang harus saya dapat. Ternyata itu satu langkah cara Tuhan untuk memberikan kasih karunia dalam kehidupan saya. Dan saya tidak pernah menyangka akan jadi seorang pendeta, Bapak Ibu Saudara. Itu kasih karunia luar biasa. Ketika saya merenungkan bahwa ternyata itu berangkat dari sebuah hidup bergaul bersama Tuhan, ketaatan dan juga tanggung jawab. Dan Alkitab benar berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Tapi barang siapa yang tidak setia dalam perkara kecil, dia juga akan tidak diberi tanggung jawab atau tidak setia dalam perkara besar. Saya banyak melihat orang-orang yang dulunya dia aktif melayani, sekarang entah di mana. Rumah tangganya berantakan, pekerjaannya berantakan. Kenapa? Tidak komitmen, tidak mau bertanggung jawab. Ternyata bahwa dalam pelayanan kita diajar untuk berjalan bersama Tuhan, ada kontrol rohani di sana. Ada orang-orang sekitar kita, bahkan orang tua rohani akan melihat kita. Dan juga kita bertanggung jawab dalam pelayanan. Dan Tuhan akan matsaken BNI kepada kita. Melihat kita dan juga memberkati kita dalam kehidupan kita. Amin. Kasih karunia bukan hanya keselamatan. Tapi kehidupan kita dipulihkan dan itu pasti akan terjadi. Hari ini saya menyampaikan kepada anak-anak muda. Mungkin waktu itu saya umur sama seperti kalian, 20-an tahun. Tapi belajarlah untuk taat. Belajarlah untuk bertanggung jawab. Dan dengar baik bahwa kasih karunia Tuhan akan tertuju kepadamu. Mungkin belum tahun ini. Ketika engkau merenungkan firman Tuhan ini. Bagaimana seorang figur Nuh. Dengar baik. Tahun 2024 menjadi bagianmu. Untuk hidup semakin diberkati. Dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya.